Malam pria-prianya Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama kembali untuk beribadah bersama, memuji, menyembah Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang dewasa secara rohani. Ya, tentunya perlu sekali orang-orang yang dewasa secara rohani yang akan disampaikan oleh Pastor Filipus Yusman. Puji Tuhan, malam hari ini pelayanan akan dilayani oleh Pastor Filipus Yusman dan juga saya moderator, Bro Raffi sebagai host, dan pujiannya nanti Bro Baren. Sebelum kita mulai pujian ini, mari kita akan berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih kalau Tuhan sudah berikan waktu, kesempatan buat kami untuk sama-sama kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Pria-prianya Tuhan malam hari ini yang ada di Bandung, GPPS Bandung, Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah pimpin kami sepanjang hari dari pagi sampai malam hari ini, Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kalau sebentar kami malam hari ini dipertemukan dengan ibadah AMC, mari Tuhan Yesus Engkau menyucikan, menguduskan kami semuanya, dan juga memberkati kami semua yang melayani pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada yang bertugas, Bro Baren, silakan Bro. Ya, mari sama-sama kita. Suaranya masih di mute, Bro Baren. Sorry. Ya. Sama-sama kita datang pada Tuhan untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Biar Engkau yang tetap ada di dalam hati kami Tuhan. Kami memerlukan Tuhan senantiasa. Ku perlukan Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlukan Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari dengan kerendahan kita, dengan iman kita katakan bahwa kita memerlukan Tuhan. Di hatiku, di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal? Lagi katakan. Di hatiku, di pikiranku, dan bawaku. Oh, setiap kami Tuhan mendekat. Di mana Kau tinggal? Ku perlukan Tuhan, menjamah hatiku. Perlukan Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan
di hatiku. Amin. Di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, di hatiku, di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau mengerti hatiku. Hanya Engkau yang ku perlu. Lebih sungguh katakan pada Tuhan kita. Ku perlu Kau Tuhan. Minta Tuhan Engkau setiap saat. Menjamah hatiku. Ku perlu Kau jamah setiap kami yang hadir malam hari ini. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau menjamah hatiku. Hanya Engkau yang ku perlu. Sekali lagi dengan iman dan kesungguhan kita katakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku.
Sembah Tuhan kita. Haleluya. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Sembah dia Bapak banyak kasih. Sembah dia. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami yang berdaulat atas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik atas kami, Kau mengasihi kami semuanya. Ada hal yang tidak kami mengerti Tuhan, tapi ketika kami percaya kepada Tuhan, buat kami mengerti tentang hal apapun yang sedang kami alami Tuhan di dalam perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan. Dan itu sebabnya kami patut bersyukur atas kemurahan itu. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Dulu Kau telah sediakan berkat limpah dalam hidupku. Berterima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, tak henti-hentinya kami Tuhan bersyukur, berterima kasih atas kemurahan kasih-Mu bagi kami semuanya. Bapa, Engkau telah nyatakan banyak hal dalam kehidupan kami sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Biarlah terus Engkau berkarya atas kami Bapa. Malam
malam hari ini kami mau siapkan hati kami menerima firman, biar Engkau juga berbicara Tuhan, beracara lewat penyampaian firman Tuhan. Dan benar-benar kami akan dilawati semuanya, kaum pria, AMC, Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, firman Tuhan akan terus mengarahkan, menuntun kami Tuhan, ke arah yang Tuhan mau Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, buat hamba-Mu Tuhan, buat Bapak Yusman yang sebentar menyampaikan firman-Nya, Kau beracara dalam kehidupannya, pengurapan-Mu akan selalu baru dalam kehidupannya Bapak. Makasih kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada moderator ataupun kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Terima kasih Bro Baren untuk pujian penyembahannya. Bersyukur sama Tuhan. Malam hari ini kita sudah bisa menyembah, memuji Tuhan, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Filipus Yusman yang bertemakan maturity level. Ya, kedewasaan rohani, bagaimana sebetulnya kita ini apakah sudah menjadi orang yang dewasa secara rohani atau jangan-jangan kita masih bayi, saudara ya. Dan itu yang disampaikan oleh Pastor Yusman. Silakan, silakan Pak. Oke, terima kasih Bro Rahmat. Shalom, pria-prianya Allah yang luar biasa. Shalom Pak. Shalom, Shalom, ya baik. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bro Haiki dan juga penata layan, terlebih kepada hambanya, Bapak Pendeta Daniel, sebagai gembala kita yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, pada malam hari kita sama-sama belajar kepada firman Allah kembali tentang kedewasaan, dan tema yang diberikan kepada saya untuk kita sharingkan pada malam hari ini adalah tentang maturity level, ya, maturity level atau tingkat kedewasaan, ya kalau diterjemahkan adalah tingkat kedewasaan. Nah, jadi kalau saya mencoba mengilustrasikan seperti apa sih maturity level ini atau tingkat kedewasaan ini, saya coba cari gambar dan saya menemukan gambar seperti ini. Seorang anak kecil yang akan memapah naik ke atas tangga, ya, entah sampai berapa tingkat tangga ini, ya. Nah, kita akan sama-sama lihat terlebih dahulu ayat yang akan menjadi apa namanya basic sebelum kita membahas lebih lanjut. Dan ayat ini sudah saya sampaikan hari Minggu kemarin, ya. Tapi ayat-ayat ini sangat menarik, ya. Ayat-ayat ini sangat menarik dan saya kembali sampaikan bahwa ayat itu ada di dalam Efesus 4 ayat 13, tapi saya mencari, ya, ayat-ayat ayat paralelnya dari AYT, ya, ayat apa kitab yang terbuka, yang BIS bahasa Indonesia sehari-hari, ya, juga dari Selaber, ya. Dan di dalam Efesus 4 ayat 13 dari terjemahan baru edisi tahun 74, ya, Alkitab yang seperti yang kita pegang saat ini, dikatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya. Jadi kedewasaan penuh ini, ya, kedewasaan penuh ini itu akan terus bertumbuh bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya. Jadi ini yang Yesus inginkan, ini yang Allah inginkan, bahwa kita akan terus bertumbuh sampai kita mencapai yang namanya kepenuhan Kristus, ya. Di dalam ayat ini saya akan bacakan juga. Di sini saling melengkapi. Dikatakan apa? Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa, menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, Allah ingin kita bertumbuh menjadi manusia dewasa. Manusia dewasa menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, kita tidak, mohon maaf, ini mungkin ada yang bocor katanya. Ya, maaf, sudah. Ada yang, nah, sebentar. Udah ya, udah, oke, baik. Ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan apa? Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah, dan kita menjadi orang-orang yang dewasa. Jadi kalau dalam ayat tapi yang terbuka dikatakan menjadi manusia dewasa.
ya, yang terus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari menjadi orang-orang yang dewasa yang makin lama nih, ini luar biasa ini terjemahannya, yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Ini yang diinginkan oleh Kristus, ini yang diinginkan oleh Allah. Kita semua menjadi manusia-manusia dewasa, manusia orang-orang yang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Ya, kalau menurut logika kita, perlu sulit banget untuk menjadi dewasa seperti Kristus. Tetapi kita bersyukur bahwa kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyempurnakan hidup kita. Ya, kalau dikatakan oleh Firman Allah, dan kita menjadi orang-orang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Kalau hal ini tidak mungkin dicapai, ya, mungkin Alkitab tidak mencatat seperti ini. Tetapi kalau Alkitab mencatat seperti ini, artinya apa? Itu bisa, ya. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Jadi kalau kita dituntut menjadi orang-orang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna seperti itu, mungkin sangat-sangat mungkin karena kita punya Roh Kudus. Kita tinggal ikut apa yang menjadi maunya daripada Roh Kudus. Dan di dalam Selaber, ya, katakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman, mengenal Sang Anak yang datang dari Allah menjadi dewasa secara rohani. Ya, ini diperlengkapi juga, bukan hanya sekadar dewasa, tetapi dewasa secara rohani, ya, serta terus bertambah sempurna seperti Al-Masih. Ya, nah, jadi di sini boleh kita simpulkan bahwa pertumbuhan dalam kedewasaan menurut Efesus 4 ayat 13 dari 4 ayat paralel ini, saya simpulkan bahwa pertumbuhan dalam kedewasaan menurut Efesus 4 ayat 13 adalah apa? Sampai kita semua menjadi manusia yang dewasa secara rohani yang semakin sempurna seperti Kristus, ya. Jadi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu maturity level atau tingkat daripada kedewasaan, kita target akhirnya adalah sempurna seperti Kristus. Ya, jelas. Target akhir daripada pertumbuhan kedewasaan kita, ya, secara rohani sempurna seperti Kristus. Ya, baik, lanjut. Kita akan lihat di sini, ya, tingkat kedewasaan, ya, tingkat kedewasaan. Sebetulnya pria-prianya Allah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tingkat kedewasaan sebetulnya sampai saat ini belum ada standar baku mengenai kapan dan usia berapa seseorang akan mencapai kedewasaan. Setuju nggak? Ya, memang target akhir kita adalah sama atau serupa bahkan sempurna seperti Kristus yang tadi sudah kita baca. Ya, tetapi kalau dikatakan tingkat kedewasaan itu seperti apa sih? Apakah ada levelnya, level 1 sampai level 7 atau level 1 sampai level 10? Kalau level 10 itu benar-benar dewasa, ya, saya rasa kita belum mendapatkan referensinya, belum mendapatkan guidance-nya, ya, tentang tingkat kedewasaan. Jadi di sini sampai saat ini belum ada standar baku mengenai kapan dan usia berapa seseorang akan mencapai kedewasaan. Ya, kalau seringkali Bapak Gembala juga Brother Diki mengatakan itu tentang tanggung jawab kedewasaan itu. Ketika orang tersebut sudah bisa memegang tanggung jawab, menerima tanggung jawab dan melaksanakan tanggung jawabnya, artinya orang tersebut sudah menjadi orang dewasa. Tetapi kalau misalnya ada tingkatannya, ya, ada tingkatnya seperti sekolah dari mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA terus, ya, itu ada levelnya. Ya, untuk tingkat pertumbuhan, untuk pertumbuhan kekristenan, ya itu ada levelnya. Yang pertama, mulai dari bayi rohani. Dari bayi rohani bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dari dewasa rohani, seperti yang kita bahas minggu kemarin, kita bertumbuh di dalam kedewasaan. Tetapi, kalau yang namanya tingkat kedewasaan itu belum ada standar bakunya. Kapan dan usia berapa seorang dewasa? Karena apa? Karena belum ada ukuran standar untuk menentukan tingkat kedewasaan seseorang. Oh, si A sih dewasanya level A, si B sih level C, gitu kan, atau level 3, level apapun. Itu belum ada sampai sekarang. Ya, kita belum mengenal, ya, belum mengenal atau belum pernah mendengar atau mungkin belum ada orang yang meneliti berapa atau ukuran standar itu seperti apa untuk level ini, ya. Kalau kita makan apa makanan ada pedasnya kan level 1 sampai level 10 gitu kan. Level 10 paling pedas gitu kan, paling mungkin kita sekali makan bisa sakit perut. Ya. Tetapi yang namanya ukuran kedewasaan itu tidak atau belum ada standarnya. Ya Bapak Ibu, apa maaf, pria-prianya Allah belum ada ukurannya.
Ukuran standar menentukan tingkat kedewasaan. Walaupun seringkali dikatakan apa? Tua adalah sebuah kepastian. Ya, kita menjadi tua itu sebuah kepastian. Dewasa adalah pilihan. Ini yang seringkali kita dengar, ya, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan. Pria-pria nyala, tua adalah kepastian, dewasa adalah pilihan. Tetapi untuk membuat level, membuat ranking, oh ini level segini kedewasaannya, itu belum pernah ada, ya, karena belum ada standarnya. Nah, kalau kita bicara, ya kita akan lanjut di sini mengenai aspek-aspek daripada kedewasaan. Ada 4 aspek, ya. Dewasa secara fisik. Dewasa secara fisik indikatornya adalah ketika organ-organ reproduksi telah berfungsi secara optimal. Ya, seringkali kita dengar seseorang telah akil balik, ya. Akil balik, sudah dewasa siap menikah istilahnya gitu. Dewasa secara fisik. Indikatornya adalah ketika organ reproduksi sudah berfungsi dengan optimal, yaitu secara fisik, secara penampilan fisik itu demikian. Nah, dewasa secara psikologis, ya, indikatornya adalah adanya kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan. Seseorang yang sudah dewasa, yang dipandang sudah dewasa, pasti orang tersebut bisa menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi dalam kehidupannya dengan baik. Ya, emosinya sudah terkontrol dengan baik. Ya, bagaimana kesabarannya menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Ya, mungkin juga sesuai dengan bidang ilmunya bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Itu adalah dewasa secara psikologis. Lain halnya dengan anak-anak. Kalau anak-anak ketika menghadapi masalah, apa bawaannya? Marah, cemberut, nyalahin orang tuanya, ya, marah-marah dan sebagainya. Itu orang apa yang belum dewasa secara psikologis. Ya, kalau anak-anak seperti itu, ya, manyun, cemberut gitu kan, marah-marah gitu, nyalahin orang. Itu dewasa secara psikologis. Nah, lanjut apa lagi? Dewasa secara sosial ekonomi. Ya, dewasa secara sosial ekonomi indikatornya adalah memiliki kemampuan untuk mandiri, mampu membiayai kebutuhan hidup sendiri dan menangani berbagai hal dengan kemampuannya sendiri. Ya, banyak orang yang ya boleh katakan umur sih udah lanjut, ya sudah tua lah, paruh baya gitu kan. Tetapi secara sosial ekonomi belum dewasa. Apa buktinya? Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari pun saya percaya pria-prianya Allah yang hadir pada malam hari ini punya pengalaman. Ada orang bisa cuma minta, minta, dan minta gitu kan. Disuruh kerja ini nggak mau, suruh kerja itu nggak mau. Oh nggak bisa. Kalau saya jalan terlalu lama, kepala saya pusing. Ya, saya punya banyak pengalaman dalam hal ini ya. Disuruh kerja, aduh kepala saya pusing, capek gitu kan. Tangannya gemetaran kalau bawa barang banyak gitu kan. Nah, tapi begitu nggak ada duit, cari kepada orang-orang lain minta bantuan ke si A, si B, si C gitu kan. Ya, usaha ini gagal, kenapa nggak serius gitu kan? Ya banyak orang-orang nggak serius, suruh ini nggak mau, itu nggak mau. Tempatnya bisa dipakai untuk usaha, tetapi nggak mau. Ya kemarin juga saya mendapatkan seseorang, ya kerjanya ngamen gitu kan. Saya bilang udah ngamen juga nggak apa-apa, yang penting kerja halal. Dan ketika ngamen pun jangan sampai ngamen itu dengan cara memaksa. Saya katakan seperti itu. Bekerjalah dengan baik walaupun ngamen. Ya, Pak, saya sih pengen kerjain kerja di bangunan. Oh, bagus dong kalau kayak kerja pengen bangunan. Saya bisa dapat duit, katanya 120.000, 150.000. Oh, saya bilang bagus, silakan aja coba cari. Mungkin kalau ada kerjaan yang cocok di bangunan silakan. Ya kata dia, saya belum dapat. Bapak barangkali ada, kasih tahu saya ya. Saya bilang insya Allah nanti kalau ada, saya kasih tahu. Nah, terus saya bilang, emang kalau ngamen dapat berapa? Ngamen dapat 150.000. Wah, bagus dong saya katakan. Dapat 150.000 sih besar. Saya katakan seperti itu kan. Iya Pak, tapi kalau udah ngamen sehari, saya kalau kehujanan saya pusing Pak. Besoknya saya nggak ngamen lagi. Jadi dua sehari buat sehari habis Pak. Buat besoknya habis katanya. Waduh, saya pikir ini cerita gimana orang mau maju, pada keinginan untuk maju, mendapatkan penghasilan lebih, tetapi faktor M-nya lebih luar biasa lagi. Faktor M-nya itu lebih mendominasi ya, lebih faktor malasnya itu. Nah, itu secara sosial ekonomi indikatornya kalau orang dewasa itu sudah mampu untuk mandiri, ada kemampuan untuk mandiri dalam hal untuk kehidupan sehari-harinya, mampu membiayai kehidupan sendiri. Ya. Nah, ada juga dewasa secara rohani. Nah, ini dewasa secara rohani yang dalam bulan ini kita terus bahas. Ya mungkin ayat-ayatnya itu juga diputar, ayat itu juga. Tetapi ya kita bersyukur, kita jadi semakin mengerti karena firman Allah katakan apa?
firman Allah itu harus diulang-ulang terus. Kenapa? Kayaknya daya ingat kita terbatas. Kita bisa lupa, kita sering kali lupa. Tetapi ketika dibahas lagi, dan percayalah, ketika satu ayat dibahas, belum tentu pembicara A dengan pembicara B atau pengkhotbah A atau pengkhotbah B itu sama cara pembahasannya. Tuhan bisa memberikan hikmat kepada tiap-tiap orang, ya. Makanya kita jangan membeda-bedakan. Oh, kalau pembicara ini sih saya malas ibadah, saya malas datang, gitu kan? Saya lebih senang dengan pembicara ini karena wah gayanya bagus, ada joknya, ada guyonnya dan sebagainya. Nah, tapi yang jelas di sini indikator orang yang dewasa secara rohani adalah bukan orang yang pandai bersilat lidah tentang firman, ya, memutar firman, membahas firman lebih dalam, tetapi indikator secara dewasa secara rohani adalah bisa menjaga kekudusan. Ya, ini sudah kita bahas kemarin hari Minggu. Dewasa secara rohani itu indikatornya adalah bisa menjaga kekudusan, taat kepada Allah, dan yang hidupnya dapat menjadi berkat bagi atau buat orang lain. Ya, jadi orang yang dewasa rohani hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya dipakai untuk kemuliaan Allah. Ya, apa yang doa-doanya pun bukan hanya sekadar doa untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang bersangkutan sendiri, tetapi doanya adalah untuk jiwa-jiwa, untuk orang lain, gitu kan? Karena hidupnya harus menjadi berkat bagi orang lain, ya. Menjaga kekudusan, ya, taat kepada Allah, lakukan firman Allah tanpa harus dikomandoi, harus disuruh-suruh untuk taat kepada Allah. Orang yang dewasa rohani itu bisa menjaga kekudusan, taat kepada Allah, dan yang hidupnya dapat menjadi berkat bagi orang orang lain. Nah, di sini kita akan lanjut dengan eh, lebih jauh lagi tentang indikator kedewasaan, ya. Jadi ada parameter dan ada sikap di sini, ya. Indikator kedewasaan yang pertama, parameter adalah kemampuan mengenali diri sendiri, ya. Orang yang memiliki kedewasaan itu mengenali siapa dirinya, ya. Jadi bukan menjadikan diri kita sebagai diri orang lain, ya. Diri kita ya diri kita. Yusman ya Yusman, bukan Yusman apa namanya? Yang lain-lain gitu kan, tetapi diri kita sendiri. Untuk apa ya dilahirkan di dunia ini? Jadi tahu untuk apa dilahirkan, ya. Seringkali orang tidak mengenal dirinya sendiri. Dia menjadikan orang lain hidup di dalam diri kita. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, seringkali kita kecewa. Ya, nanti ini ada di poin yang kedua lebih lanjut kita bahas. Ya, kecewa karena apa? Dia merasa dirinya banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan. Jadi dia tidak mengenal dirinya sendiri. Bahkan dia ingin hidup seperti orang lain. Padahal kalau kita hadir ada di dalam dunia ini, ada satu anugerah. Kita nggak tahu lahirnya itu ada di negara mana, orang tua kita siapa, kapan lahirnya, bahkan kapan matinya pun kita nggak tahu. Ya, jadi orang yang dewasa itu mengenali siapa dirinya, sampai seberapa batas kemampuannya. Ya, orang tuh tahu siapa dirinya, ahli dalam bidang apa, pekerjaan apa yang paling cocok digelutinya. Ini orang dewasa. Ya, untuk apa ya dilahirkan di dunia ini dia tahu. Wah, dia dilahirkan di dunia ini ada maksud dan rencana Allah yang indah. Dan apa tujuan hidupnya? Hidupnya adalah untuk kemuliaan nama nama Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemampuan menerima diri sendiri. Kalau tadi yang pertama, kemampuan mengenali diri sendiri. Dan ini kemampuan menerima diri sendiri. Tiap orang dilahirkan berbeda-beda, ya. Karena kasih karunia Allah perbedaan tersebut. Orang yang dewasa, ya, indikatornya adalah mampu memahami dirinya sendiri. Ya, mohon maaf, misalkan ada seorang yang cacat tubuhnya, ada kelemahan tubuhnya, dia harus mampu memahami dirinya, ya. Dia harus berjuang bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya, ya. Dapat menerima keadaan dirinya. Seringkali orang tidak dapat menerima keadaan dirinya. Seperti berapa minggu yang lalu, ya, kurang lebih 3 minggu yang lalu, seorang ibu ngobrol dengan saya. Anaknya memberontak kepada dia. Dia katakan, saya sayang banget ke anak ini. Saya sayang banget. Ya, karena dia tinggal hanya berdua dengan anak perempuannya yang sudah gadis. Orang ini ngomong, kenapa anak saya jadi pemberontak seperti ini? Kenapa orang tua apa anak ini tidak hormat lagi kepada saya? Dikatakan seperti itu. Ya, tidak dapat menerima keadaan dirinya sendiri. Ya. Kenapa?
Kan dia merasa orang tuanya tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Karena faktor ekonomi. Karena orang tuanya nyaris tidak ada penghasilan gitu kan. Anak ini memberontak. Ya. Anak ini memberontak. Bahkan merasa bahwa dirinya tidak disayang oleh orang tuanya. Padahal orang tua mengatakan apa? Saya berjuang mencari yang terbaik untuk anak saya. Ya ini, tidak dapat menerima keadaan dirinya. Dia masih remaja. Dia belum tahu tentang apa realita hidup yang sesungguhnya, bagaimana perjuangan ibunya untuk mencari mencari nafkah. Ya, tidak dapat menerima keadaan dirinya. Mampu ya, orang yang dewasa itu mampu menyikapi keadaan dirinya dengan baik, mampu menyikapi keadaan dirinya dengan baik. Siapapun dia, siapapun kita, itulah diri kita, bukan orang lain. Ya, kita harus menerima keadaan kita yang terbaik karena apa yang Tuhan berikan kepada kita itulah yang terbaik, dan itu semua karena kasih karunia. Dan kita tidak bisa ngomong, kenapa Tuhan, kok saya dilahirkan di dalam keluarga seperti ini? Kenapa saya harus dilahirkan di Indonesia? Kita ada saat ini, atau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semuanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Jadi kita harus mampu, ya kalau kita dewasa rohani, merasa dewasa rohani, kita mampu untuk menerima diri kita sendiri. Dan ini sebaliknya, dewasa rohani, parameter adalah mampu untuk menerima orang lain. Ya. Mampu menerima keberadaan orang lain dengan sikap simpati atau empati yang dimilikinya. Ya. Kalau mungkin ada keluarga kita yang berkekurangan, gitu kan, apakah kita ini firman Tuhan katakan kalau ada orang miskin kadang-kadang keluarga pun meninggalkan dia, orang-orang pun meninggalkan dia gitu kan. Memanggil-manggil pun firman Allah katakan orang yang dipanggil pun lenyap dengan begitu begitu saja. Tidak mau menerima keberadaan orang yang miskin. Dan kita sebagai orang-orang dewasa, kita belajar bahwa kita harus mampu menerima keberadaan orang lain dengan kelebihan, dengan kekurangannya masing-masing, ya, dengan sikap simpati, ya, sikap empati. Ya, kalau ada yang orang sedih, firman Allah katakan kita ikut sedih. Kalau ada orang yang senang, ya kita ikut senang, gitu. Ada empati, ya, simpati dan empati. Kita harus mampu menerima keadaan orang lain. Nah, indikator kedewasaan yang lainnya apa? Kemampuan untuk memberi pengarahan kepada orang lain, ya, bersedia membagi ilmunya dengan orang lain. Karena orang-orang dewasa itu akan berpikir bahwa ilmu akan semakin berkembang jika disebarkan juga kepada orang lain. Lain halnya dengan orang yang belum dewasa, memberikan ilmu, ya, itu nggak berani. Kenapa? Takutnya orang tersebut menjadi pesaing. Ya, pernah saya juga mengajar, ya, mengajar pelatihan gitu di Universitas Pasundan tahun 2008 2017 2018 lah. Saya mengajar di Unpas untuk pelatihan, dan yang dilatihnya itu adalah manajer-manajer daripada pabrik, ya, manajer pabrik yang punya kaitannya dengan pengolahan air limbah. Saya ajarkan, saya berikan apa yang saya miliki, ilmu saya sampaikan kepada mereka semua. Dan saya bersyukur, ya, ilmu saya seperti di sini, statement ini, ilmu saya tidak hilang, ya kan? Ilmu saya tidak hilang. Bahkan orang-orang terus ngomong, wah ini banyak ilmunya, saya mau belajar terus, ya. Ada yang nge-WA, ada selanjutnya dan sebagainya, gitu kan? Orang yang menabur ilmu itu tidak akan berkekurangan, ilmunya akan bertambah, ya, akan bertambah. Jadi kalau orang yang belum dewasa takut, ya, wah kalau saya menyampaikan ilmu tentang pengolahan air limbah, kalau saya berpikir bukan orang dewasa, jangan-jangan nanti saya ke pabrik saya nggak di ini lagi, nggak dipanggil lagi, karena dianggap apa? Karena mereka merasa sudah bisa, sudah mampu. Tapi sebaliknya tidak seperti itu, ya. Ketika kita menyampaikan, mereka merasakan ini yang saya rasakan. Mereka berpikir bahwa saya punya lebih dan belum semuanya disampaikan kepada mereka, ya. Dan kita belajar di sini. Apa yang kita miliki kita bisa berikan, ya, ilmu, pengetahuan dan sebagainya, dan percayalah itu tidak akan hilang, tetapi akan semakin berkembang, ya, semakin berkembang. Nah, berikutnya apa? Kemampuan berpikir dan bertindak mandiri. Ya, orang dewasa itu memiliki kemampuan berani menyuruh dan melarang dirinya sendiri untuk melakukan dan untuk menghindari sesuatu, ya. Kalau kita di lampu merah gitu kan, walaupun istilah udah terlambat, apakah kita berhenti atau mau langsung tancap gas kita kebut gitu kan? Nah, tapi kalau orang yang dewasa itu berani menyuruh dan melarang dirinya sendiri, tahu tugas dan tanggung jawabnya, serta dengan akalnya mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, ini indikator yang tadi indikator kedewasaan. Dan untuk indikator ketidakdewasaan, yang pertama dilihat dari emosionalnya, dari emosinya.
Ya parameternya itu parameter emosional atau emosi. Sikapnya. Nah, ini, kalau anak-anak, arti anak-anak apa? Yang belum dewasa secara rohani. Anak-anak ketika mengalami suatu proses, apa yang dilakukan oleh anak-anak itu? Apa yang eh, terjadi pada diri anak-anak? Anak-anak yang pada saat mengalami suatu proses, anak tersebut akan merasakan prosesnya, ya, merasakan prosesnya. Ketika anak tersebut merasakan proses, dia akan bertindak, ya, bertindak. Dan setelah bertindak, kemudian akhirnya berpikir, ya, akhirnya berpikir kenapa kok bisa terjadi seperti ini, gitu kan? Karena merasakan dan langsung bertindak. Lain halnya dengan orang dewasa. Tetapi di sini, tetapi orang dewasa berpikir terlebih dahulu, baru kemudian bertindak dan akhirnya bisa merasakan, oh hasilnya seperti ini. Tapi kalau anak nggak, hajar dulu, ya baru pikir gitu kan. Tetapi kita berpikir dulu, bertindak dan akhirnya kita bisa merasakan hasilnya. Nah, itu seorang anak. Jadi anak tuh emosinya tuh belum belum stabil. Nah, berikutnya apa? Orang dewasa akan bersikap tenang dan penuh pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan sehingga tidak mudah terjebak oleh emosi. Nah, ini kalau orang dewasa itu ketika menghadapi masalah berusaha untuk bersikap tenang, penuh pertimbangan dalam mengambil putusan sehingga tidak mudah terjebak oleh emosi, perasaan dan pengaruh lingkungan. Ya, maka di sini orang dewasa emosinya tidak akan meledak-ledak tanpa terkontrol. Ya. Ini bukti orang dewasa itu yang sudah dewasa adalah orang bisa mengatur emosinya, mengelola emosinya, sehingga bisa tetap terkontrol. Kalau anak kecil atau yang belum dewasa nggak bisa mengontrol emosinya, ya makanya nggak heran kalau preman-preman di pasar gitu kan begitu disentil sedikit, waduh, di apa siap ngebacok gitu kan, siap marah, siap berantem gitu kan. Nah itu ya emosi. Yang berikutnya selain emosi, parameter yang berikutnya untuk orang yang tidak dewasa itu bisa dilihat dari parameter egois. Ya, egois merupakan ciri dari seseorang yang belum dewasa. Ya, jelas ya kita setuju ya. Egois merupakan ciri dari seorang yang belum dewasa. Setiap orang memiliki ego. Nah, nggak mungkin orang tuh nggak memiliki ego. Kalau orang mati pasti nggak punya ego. Tetapi selama kita hidup pasti kita punya ego. Ya, kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa sedih. Kenapa? Karena kita punya ego. Namun, orang yang belum dewasa sering melampaui egonya sehingga menjadi egois. Ya ini pria-pria yang Allah yang kasih oleh Tuhan, orang yang belum dewasa egonya itu lebih dominan. Wah, melampaui egonya sehingga menjadi egois, menjadi orang yang ingin menang sendiri, nggak mau disalahin, ya, nggak mau misalnya salah, nggak mau dimarahin, gitu kan ngerasa paling benar. Itu ada orang-orang yang egois. Orang yang belum dewasa tidak menyadari bahwa diri egois. Nah, ini ya. Orang yang belum dewasa tidak menyadari bahwa dirinya egois. Kadang-kadang orang nggak nyadar bahwa dia egois gitu kan. Ngerasa paling benar. Ngerasa ya ingin menang sendiri gitu kan. Nah, di kalimat berikutnya apa di sini? Semakin egois seseorang, semakin jauh ia dari pencapaian kedewasaan. Jelas ya. Pria-pria nyala. Semakin egois seseorang, semakin jauh ia dari pencapaian kedewasaan. Ya, karena itu sudah tidak bisa mengontrol egonya. Ya, orang yang belum dewasa tidak bisa mengontrol egonya. Tetapi kita yang hadir pada malam hari ini, ketika kita bisa mengatur ego kita, maka kita adalah orang-orang dewasa. Amin. Kita menjadi orang-orang dewasa ketika kita bisa mengatur ego kita. Nah, berikutnya apa parameter ketidakdewasaan ini adalah tidak konsisten. Nah, ini tidak konsisten. Dasar dari seseorang yang dewasa adalah konsisten. Setuju ya, Bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan? Orang yang dewasa adalah orang yang konsisten. Artinya, ketika seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal yang baru yang merusak komitmen sebelumnya. Jadi orang yang tidak konsisten itu mudah terpengaruh oleh hal-hal yang baru yang merusak komitmen sebelumnya. Ya, contohnya, ya, oh zaman sekarang sih nggak usah ngasih perpuluhan. Karena perpuluhan tidak ada perjanjian baru, ya kan? Wah, kita anggap sebagai satu kebenaran gitu kan. Kita terpengaruh. Orang yang tadinya setia mengembalikan milik Tuhan, oh tidak mengembalikan milik Tuhan lagi. Kenapa saya sampaikan perpuluhan ini? Karena ini sangat menarik ya pria-prianya Allah yang kasih Tuhan. Karena yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang terkenal yang mengatakan tidak perlu mengembalikan milik milik Tuhan. Terus ada lagi seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Aduh, ini ajaran apa lagi?
Tetapi kalau kita konsisten, ya kita konsisten dengan firman Allah, konsisten dengan kebenaran firman Allah, kita tidak akan goyang. Kita menjadi seorang dewasa yang konsisten, percaya sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Jadi pandangan kita, pikiran kita tidak bisa digoyahkan oleh hal-hal lain yang masih dipertanyakan. Tetapi kalau orang yang belum dewasa, begitu ada pengaruh yang baru, itu bisa merusak komitmen berikutnya. Ya, oke, lanjut di sini. Parameter berikutnya adalah orang yang tidak dewasa itu tidak tepat janji. Ya. Kedewasaan seseorang juga dapat diukur dari perkataannya. Nah ini, pria-prianya lah, perlu kita bisa menjaga kepercayaan orang. Kepercayaan itu dimulai dari lidah bibir kita, dari perkataan kita. Bila perkataannya dapat dipegang dan dipercaya, maka kedewasaan diteruji. Ya, ini menjadi bagian kita. Yuk kita sama-sama koreksi dalam hidup kita, dalam hati kita, ya. Apakah perkataan kita bisa dipercaya dan dipegang oleh orang lain? Ya, orang yang dewasa itu pasti bisa dipercaya dan omongannya bisa dipegang. Ya. Jika perkataan yang dikeluarkan hanya sekedar kata-kata tanpa bukti, ya tanpa bukti nyata, bahkan dengan mudah ia ingkari, maka itu merupakan ciri ketidakdewasaan seseorang. Ya. Walaupun kita seringkali mendengar suatu statement apa, ketika kita sedang senang, kita jangan berjanji. Ya. Jangan berjanji pada saat kita bahagia, bersuka cita, kita berjanji. Kenapa? Ketika kita bersuka cita, kita senang melemparkan janji. Ya kan itu sesuai firman Tuhan. Melemparkan janji, melemparkan statement-statement apa yang membuat telinga orang lain menjadi senang. Ya. Tetapi ketika tidak bisa memenuhi janji tersebut, itu menjadi bumerang buat kita. Ya. Bisa menjadi bumerang buat kita. Tetapi kita belajar dari firman Allah pada malam hari ini, bahwa perkataan yang kita keluarkan harus bisa dipegang dan dipercaya oleh orang lain. Dan kita jangan dengan mudah mengingkari apa yang kita sampaikan. Karena firman Tuhan katakan apa? Ada ayatnya, cuma saya lupa ada di mana alamatnya. Yang jelas firman Tuhan katakan apa? Kita harus tetap melakukan, ya. Intinya kita tetap harus melakukan apa yang pernah kita sampaikan, walaupun itu rugi, ya. Ayatnya saya lupa, ya. Tapi bukan berarti ini Bro Rahmat yang lupa ini dicari nanti dapat voucher nggak seperti itu ya Pak Rahmat ya. Apa-apa ini sih kalau mau nyari ya dapat berkat dari Tuhan lah ya. Jika perkataan kita sampaikan ternyata rugi, orang yang konsisten ya, yang tetap memenuhi janjinya, dia akan lakukan walaupun itu rugi. Ya. Jadi lidah bibir kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, selanjutnya apa? Orang yang tidak dewasa ini tidak bertanggung jawab. Setiap manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukannya, betul ya? Setiap manusia itu dituntut untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukannya. Makanya ada peraturan, ada perundang-undangan, ya kan? Jadi orang-orang yang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, kalau apalagi kriminal, itu ada pertanggungjawabannya di muka hukum. Ya. Setiap manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukannya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Ya, kita dituntut. Ya, ya. Jadi dalam pengkhotbah pun sama. Hai anak muda, puaskanlah apa yang menjadi keinginan hatimu, puaskanlah apa yang menjadi keinginan matamu, tetapi ingat, itu semua akan membawa kamu kepada pengadilan Allah. Ya, semua dipertanggungjawabkan. Jadi kita yang hidup dalam dunia ini kita bertanggung jawab kepada Allah. Ya, hidup kita bertanggung jawab kepada Allah. Ya, setiap manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukannya baik secara pribadi maupun terhadap orang lain. Ya, dan rasa tanggung jawab ini hanya ada dalam pikiran orang dewasa. Ya, kalau orang dewasa pasti bertanggung jawab apa yang dilakukannya. Setiap tindakannya yang menuntut pertanggungjawaban pasti bisa dipertanggungjawabkan. Makanya di dalam perusahaan maupun di dalam kenegaraan, dalam pemerintahan ada yang namanya laporan pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Makanya kalau di ISO, ya kalau perusahaan-perusahaan ada ISO ya standar baku mutu dan sebagainya, ada ISO, dikatakan apa? Tulis apa yang akan dilakukan dan lakukan apa yang ditulis, yang sudah ditulis ya. Tulis apa yang akan dilakukan dan lakukan apa yang sudah ditulis. Artinya apa? Ada pertanggungjawaban ya. Dan selanjutnya dikatakan apa? Orang yang belum dewasa kan bingung dengan pertanggungjawabannya
ya, dengan tanggung jawabnya. Dan seringkali mencari kambing hitam untuk melimpahkan tanggung jawab yang seharusnya dia ditanggung. Nah, ini ya, orang yang tidak dewasa itu kalau misalnya dia melakukan kesalahan, dia berpikir siapa yang bisa disalahkan? Siapa yang bisa menerima kesalahan, ditimbuk dengan satu kesalahan gitu kan? Itu orang yang belum dewasa. Cari kambing hitam, ya kan? Jadi kalau misalkan kita mendengar, oh dia sering mencari kambing hitam, ya kita tahu bahwa orang tersebut belum dewasa. Ya, next. Suka bersembunyi. Ini orang yang belum dewasa itu suka bersembunyi. Ya, setiap manusia tentu akan dihadapkan pada masalah dalam hidupnya, setuju ya, Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Setiap manusia tentu akan dihadapkan pada masalah dalam hidupnya. Ya, Pagem seringkali katakan kalau sudah tidak ingin ada masalah, ya udah itu sudah mati. Ya kan, orang mati tidak akan ada masalah. Tetapi selama kita hidup, pasti kita punya masalah. Ya, masalah-masalah yang datang tersebut tidak jarang akan muncul dalam bentuk yang sangat sulit. Ya, mungkin kita menghadapi suatu masalah, suatu persoalan yang, aduh, membuat kita nggak kuat. Tuhan nggak kuat. Tuhan, saya nggak bisa menghadapi masalah ini. Ya, seolah kita mencapai tahap yang sangat kritis. Sudah tidak mampu, kita angkat tangan. Oh Tuhan, saya udah nggak kuat. Tuhan, saya give up. Saya menyerah, Tuhan. Ya, manusia akan bisa dihadapi dengan masalah-masalah seperti itu. Ya. Dan pada saat kritis, saat itu pula lah kedewasaan seseorang diuji. Ya. Ketika menghadapi masalah yang cukup berat, kondisi yang sangat kritis, disitulah kedewasaan seseorang diuji. Orang yang belum dewasa akan memilih lari daripada masalah tersebut, ya, dan bersembunyi. Ya, hari-hari ini, ya, dalam bulan ini saya mencoba, ya, ya, ada seorang datang pada saya. Dia apa namanya, dia banyak pinjamannya, pinjam online itu banyak banget, ya. Dia datang saya konsultasi, ngobrol gimana cara mengatasi masalah. Dia tunjukin WA-nya, WA daripada orang-orang yang menagih dia, karena dia nggak bayar, WA-nya tagih. Aduh, kata-katanya, eh, bapak-bapak sekalian, kata-katanya kasar, kata-kata kasar, ya, umpatan-umpatan itu kasar. Dia berusaha menghindar, ya. Pernah dia pergi mencari pekerjaan, ya, pernah mencari pekerjaan, karena masih siang dia nggak mau pulang ke rumahnya, ke kontrakannya, dia nggak mau pulang. Dia kata dia, saya mau di sini dulu sampai malam, karena orang yang nagih itu datang kepada saya terus menerus. Jadi makanya tidak apa namanya, tidak berlebihan. Kalau saya sarankan kepada pria-prianya Allah yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai mencoba yang nama pinjaman online. Itu merusak banget. Banyak orang hancur. Bahkan ada orang yang bunuh diri gara-gara diteror, ya, oleh debt collector, dikejar-kejar, ya. Dan di sini kita belajar bahwa orang yang belum dewasa akan memilih lari daripada masalah dan bersembunyi. Sementara orang yang sudah dewasa akan menghadapi masalah tersebut seberat apapun ia merasakannya. Jadi kalau orang yang dewasa, dia sanggup melawan. Ya, seperti Nabi Elia ketika sudah menghadapi nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, dia lari, dia takut gitu kan. Tetapi malaikat Allah datang, dia memberi kekuatan sehingga dia berani menghadapi kenyataan hidup, ya, menghadapi kenyataan hidup. Kita sudah jadi orang dewasa, ya. Tidak lari dari masalah, kita hadapi masalah dan kita bersyukur karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita memiliki Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia akan menuntun kita. Bahkan ketika kita dalam kondisi kritis, Tuhan akan menggendong kita. Sampai kapan? Sampai masa putih rambut kita. Dia menjadi Tuhan kita. Dia menggendong kita. Dia menopang kita. Ya, kita belajar, ya, pria-pria Allah yang kasih oleh Tuhan, sampai kapanpun, masalah apapun, seberat apapun kita hadapi bersama dengan Yesus. Biarkanlah Yesus berjalan di depan kita di belakang. Kita ikutin apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, ada masalah jangan sembunyi, hadapi bersama dengan Yesus. Berikutnya ada respon, ya, mengenai respon. Orang yang belum dewasa adalah orang-orang yang merespon di sini. Merespon hanya ketika ada paksaan atau tekanan. Ya. Kalau orang yang nggak dewasa sih cuek orangnya. Bumi mau gempa, dunia mau kiamat, nggak peduli. Ya. Orang yang belum dewasa, orang yang merespon hanya ketika ada paksaan atau tekanan. Tetapi ketika hanya mendapatkan seruan yang sifatnya ajakan, jarang ia meresponnya. Ya, contohnya
bayi-bayi rohani yang baru percaya kepada Tuhan. Ibadah sudah ibadah setiap hari Minggu gitu kan. Diajak, yuk komsel, yuk kita ada doa dan sebagainya. Orang tersebut mungkin masih cuek ya. Belum merespon yang sifatnya ajakan ya. Ia akan merespon ketika ada imbalan yang akan diberikan kepadanya. Yuk ke gereja atau anak-anak sekolah minggu, ayo ikut doa doa sekolah minggu. Nanti kalau ikut doa sekolah minggu, di absen dapat poin. Nanti akhir Desember, nanti kita akan tukar poinnya dengan hadiah. Ya, itu yang namanya anak ya akan merespon bila ada imbalan yang akan diberikan kepadanya. Ya, ia akan merespon ketika ada imbalan yang akan diberikan kepada baik itu berupa hadiah jika merespon atau sanksi jika tidak melaksanakannya. Ya, kalau misalkan dalam satu permainan kan ada reward, ada sanksi. Ya, ada hadiah, ada sanksi kalau dalam satu permainan gitu kan. Nah, bagi orang yang belum dewasa, responnya pasti selalu berpikir negatif terhadap sanksi, ya. Jadi, kita kalau sebagai orang-orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus merespon dengan baik, ya. Tanpa karena adanya paksaan, ya. Makanya tadi target kita dewasa rohani adalah kita hidup kudus. Hidup kudus jangan dipaksa oleh orang lain atau ditakuti kalau kamu tidak hidup kudus, kamu mati masuk neraka, gitu kan? Kalau kamu tidak menjalankan firman, kamu akan masuk neraka. Itu disingsiran, ditakut-takuti, tetapi orang yang dewasa akan merespon dengan baik. Ya. Firman Allah cukup satu kali dikatakan kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh dengan baik. Ya. Nah, itu. Ia akan merespon ketika ada imbalan yang akan diberikan padanya, baik itu berupa hadiah jika merespon atau sanksi jika tidak melaksanakannya. Nah, ini yang menjadi goal pertumbuhan dalam kedewasaan kita. Ya, memang level maturity atau tingkat kedewasaan itu tidak pernah ada. Tetapi target akhir daripada kedewasaan kita adalah serupa dengan Kristus. Amin. Target daripada pertumbuhan dalam kedewasaan kita adalah sama seperti Yesus. Ya, ini sudah kita bahas kemarin, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas kembali ya untuk sebagai kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini. Ya, sekali lagi, memang level maturity ya atau level kedewasaan itu tidak ada, belum ada indikatornya, ya, belum ada baku mutunya gitu kan. Tetapi yang menjadi target daripada pertumbuhan kita atau goal dari pertumbuhan kedewasaan kita di dalam Matius 5:48 katakan apa? Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga, yang di sorga adalah sempurna. Nah, jadi goal atau target kita walaupun tidak ada level tentang kedewasaan, tetapi ada target yang harus kita penuhi di dalam pertumbuhan dalam kedewasaan kita. Dalam level maturity kita di yang top level ya, level puncak adalah pertumbuhan dalam kedewasaan. Targetnya apa? Atau goalnya apa? Goalnya itu dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna. Ada kata harus, wajib. Bukan karena itu silakan kamu sempurna. Oh, tidak seperti itu firman Allah katakan. Firman Allah katakan dengan jelas, maka saya kasih warna merah di sini. Karena itu haruslah, wajib, kudu kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi target atau goal dari pertumbuhan dalam kedewasaan itu atau dalam level maturity yang top level maturity level adalah hidup sempurna seperti Allah. Ya, hidup sempurna seperti Allah kita banyak dari Alkitab yang menunjukkan bagaimana kesempurnaan Allah. Tetapi di sini saya mengambil hanya satu saja, itu hidup kudus. Jadi Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus. Jadi target pertumbuhan dalam kedewasaan kita, top maturity level adalah hidup sempurna seperti Allah. Yaitu kita hidup dalam kekudusan. Nah, juga di dalam 1 Yohanes 2:6 ini mempertegas lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ya. Kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Yesus, ia wajib sama, haruslah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus adalah Allah, ya. Kristus adalah Allah. Kristus adalah sempurna. Maka ini senada sebetulnya, ya. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita harus hidup sama seperti Kristus.
Standarnya jelas, ya. Standar kita jelas. Apa yang menjadi arah daripada hidup kita sudah jelas. Makanya kita harus bersyukur kita menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur menjadi orang Kristen. Kenapa? Arah hidup kita sudah jelas, ya. Langkah hidup kita, real kita, jalan kita adalah firman Allah. Karena katakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalur kita sudah jelas, track kita sudah jelas, ya. Sama seperti Kristus, sempurna seperti Allah, ya. Maka kita bersyukur untuk itu. Jadi maksud bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup adalah kita hidup sama seperti Kristus. Ya, yang salah satu adalah taat kepada Allah. Bahkan dalam Filipi 2 katakan apa? Yesus sampai harus mati di atas kayu salib. Ya. Kenapa? Karena menjalankan apa yang menjadi perintah daripada Allah Bapa. Sama dengan kita pada malam hari ini, ya pria-pria Allah yang kasih oleh Tuhan, bahwa selain hidup kita harus sempurna seperti Allah, hidup kudus, hidup kita harus sama seperti Kristus, harus taat. Taat dan taat kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Kita harus hidup sama seperti Kristus. Dan berikutnya apa? Di sini Filipi 2:5 melengkapi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan apa yang ada dalam Kristus Yesus itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, Bapak, pria-prianya Allah, apa yang ada di dalam pikiran Kristus, apa yang ada dalam perasaan Yesus, itu juga yang harus ada dalam kehidupan kita. Pikiran kita isinya pikiran Yesus. Perasaan kita, hati kita, isinya apa? Adalah perasaan daripada Kristus. Ya, karena hidup kita harus serupa dan segama dengan Allah. Hidup kita serupa dengan Kristus. Ya. Sehingga apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, itu juga harus ada dalam hidup kita. Artinya apa? Memiliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Ya, yang menjadi goal daripada pertumbuhan kedewasaan kita, yang menjadi target utama, target tertinggi, top maturity level adalah memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Apa? Adalah penuh kasih Kristus. Kristus penuh kasih. Karena kasihnya kepada kita, Kristus rela mati di atas kayu salib. Maka kita belajar. Kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Artinya apa? Hati kita harus dipenuhi dengan hati Kristus. Itu target kita. Melayani jiwa-jiwa. Memenangkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita sudah selamat, kita nggak peduli. Malu, takut saya untuk menyampaikan firman Tuhan, menginjil, menyampaikan kabar baik. Tapi kalau kita ada orang-orang dewasa, kita berani menyampaikan kebenaran firman Allah. Ya. Tentu saja dengan berhikmat, ya, pria-prianya Allah, dengan hikmat Allah. Jangan sampai kita mati konyol gitu kan. Ketika kita menyampaikan kabar baik, sampaikan dengan bijak, minta hikmat, minta kemampuan, minta kekuatan daripada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, sehingga kita berani untuk menyampaikan berita baik. Ya. Hati kita harus penuh dengan kasih Kristus, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang yang terhilang, mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Kita punya hati. Punya hati Yesus, mau membantu orang yang datang kepada kita, minta pertolongan kepada kita. Dengan kasih Kristus, mau mendoakan satu dengan yang lain. Banyak hal. Ya. Utamanya adalah kasih Kristus. Ya. Target kita punya kasih Kristus. Ya, jadi 3 hal menjadi target hidup kita. Kita hidup kudus di hadapan Allah. Kita taat, lakukan firman Allah tanpa excuse, tanpa alasan. Lakukan. Dan berikutnya, kita harus penuh dengan kasih Kristus. Ketika kita penuh dengan kasih Kristus, ya, maka pikiran dan perasaan Yesus pun ada dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi orang yang mungkin orang tersebut tidak baik kepada kita. Kita bisa kasih karena kita punya kasih Kristus. Ya, kasih walaupun, bukan kasih karena, tapi kasih walaupun dia seperti itu, walaupun dia seperti ini dan sebagainya. Dia tetap sahabat saya, dia tetap saudara saya tetap mengasihi dia, saya tetap mendoakan dia. Kita punya kasih Kristus. Nah, jelas ini yang menjadi dasar daripada pertumbuhan kedewasaan kita, bertumbuh dalam kedewasaan kita. Target daripada top maturity level itu bisa terjadi
ketika kita bertumbuh di dalam kedewasaan. Dan dasarnya jelas, yaitu firman firman Tuhan. Tidak ada konsep lain, tidak ada dasar lain, tidak ada dasar pemikiran, atau undang-undang, atau peraturan, atau apapun yang membuat kita bisa dewasa. Kita bisa top maturity level. Kita bisa pada posisi yang sempurna seperti Kristus, sempurna seperti Allah, ya. Yang bisa menyempurnakan itu adalah firman Allah dan Roh Kudus. Ya. Makanya penting bagi kita ya untuk kita baca, renungkan firman Tuhan setiap hari, baca, 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 baca. Ya, kita renungkan, baca, dan firman Allah ini memberi kekuatan pada kita, menjadi suatu pegangan buat kita. Kenapa? Firman Tuhan bisa menjadi pegangan supaya kita bisa terus bertumbuh, supaya kita bisa dikuduskan oleh Tuhan, ya, supaya kita bisa dikuduskan oleh Tuhan. Karena dalam 2 Timotius 3:16 katakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, jelas. Kalau kita bodoh, kita nggak ngerti apa-apa, firman Allah yang mengajar kita. Ya, mengajar kita, menyatakan kesalahan. Ya, yaitu orang-orang egois yang merasa dirinya paling benar, paling hebat, gitu kan? Itu bisa nyata kesalahannya, bisa nyata keegoisannya ketika, Keluar. ketika Ya. dinyatakan oleh firman. Pak? Oh, maaf sebentar ini. Oh, udah bocor ya. Baik. Jadi, tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Orang-orang yang egois, orang-orang yang ingin menang sendiri, yang tidak bertanggung jawab, itu bisa dirubah. Yang merubah siapa? Yaitu firman Allah. Menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Orang yang hidupnya cuek, orang hidupnya seenaknya, easy going gitu kan. Nggak mau bertanggung jawab. Orang tersebut bisa dirubah oleh Tuhan menjadi orang-orang bertanggung jawab. Ya. Orang yang nggak mau merespon gitu kan. Ketika diajak berpikir baik, berpikir benar, akan dididik oleh firman Allah ke dalam kebenaran. Ya. Orang tersebut akan dididik dalam kebenaran. Oleh siapa? Oleh firman Allah. Jadi jelas, ya, pria-prianya Allah, tulisan, yaitu firman Allah. Jadi sekali lagi, Alkitab bukan buku yang berisi firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Dan di dalam Alkitab tidak ada kesalahan sedikit pun. Ya. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Makanya kita belajar pada malam hari ini. Untuk kita bisa bertumbuh sampai top maturity level, tingkat tertinggi dalam kedewasaan, yaitu sempurna seperti Kristus, ya, kita harus belajar dari firman Allah. Karena firman Allah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Nah, terakhir di sini, supaya kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan sesuai dengan firman Allah, yaitu mencapai level kedewasaan atau maturity yang penuh seperti Kristus, maka, nah ini firman Allah tuh begitu luar biasa, ya. Semuanya ada, semua lengkap. Maka kita bersyukur sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, bersyukur pada Tuhan, kepada Allah kita menjadi orang-orang Kristen, ya. Karena ketika kita ingin bertumbuh dalam kedewasaan yang sesuai firman Allah, ya. Karena kedewasaan kita harus sesuai dengan firman Allah, gitu kan? Yaitu mencapai level kedewasaan, yaitu maturity yang penuh, ya, kedewasaan penuh seperti Kristus. Maka firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22-25 katakan apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi kalau misalnya hanya mendengar, nggak mau menjadi pelaku firman, kita menjadi orang yang belum dewasa. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, orang yang bisa menipu dan dirinya bisa tertipu oleh dirinya sendiri adalah orang-orang yang belum dewasa. Ya, orang yang bisa tertipu oleh dirinya sendiri adalah orang-orang yang belum dewasa. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak mau melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, jadi orang hanya mendengar saya tidak melakukannya, lewat, nggak ada apa-apa, nggak ada berkat apa-apa, tidak mendapatkan sesuatu, lewat begitu saja. Ya, kalau hanya mendengar dan tidak mau melakukannya. Ya, ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar. Nah, ini saya kasih warna merah. Bukan hanya mendengar untuk melupakannya, seperti orang yang bercermin, udah gitu lewat lupa, gitu kan. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi, supaya kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan sesuai dengan firman Allah,
yaitu mencapai level penuh, maturity penuh seperti Kristus, maka kita harus mau mendengar firman Allah. Ini poin yang pertama. Kita harus mau mendengar firman Allah. Ya, telinga Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mendengar kebenaran Allah, mendengar firman Allah. Dan ketika kita mendengarkan firman Allah, next apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ketika kita mau mendengar dan kita mau melakukan firman Tuhan, kita akan bisa mencapai level kedewasaan yang penuh seperti Kristus. Ya, kita bisa mencapai top maturity level, level tertinggi kita bisa terima, yaitu sempurna seperti Bapa kita di surga yang sempurna. Ya, kita bisa menjadi sempurna seperti Kristus. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Ya, pria-prianya Allah, baiklah kita sama-sama belajar. Ketika kita ingin mencapai level yang paling tinggi, walaupun yang namanya level kedewasaan itu belum pernah disebutkan level seperti apa, tetapi kedewasaan kita, targetnya jelas. Kita harus dewasa penuh seperti Kristus. Ya. Ketika kita ingin dewasa penuh seperti Kristus, kita harus mengenal firman Allah. Firman Allah harus kita dengar. Firman Allah harus kita terima. Dan bukan hanya mendengar. Kita harus mau melakukan firman Allah. Maka kehidupan kita akan bertumbuh. Kita akan mencapai kedewasaan. Ya, Bapak Ibu, Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita akan mencapai kedewasaan. Lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan menuntun kita terus. Firman Allah akan menuntun kita terus. Bagian kita, dengar dan lakukan. Maka kita akan dewasa penuh. Kita akan berada pada top maturity level. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Filipus Susman. Puji Tuhan, saudara ya, kita sudah mendengar bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini. Kita percaya kita mau menjadi orang yang menjaga kekudusan, menjadi orang yang taat, punya perasaan-perasaan Kristus, pikiran-pikiran Kristus, dan juga kita juga mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan melakukannya. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Yusman, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan masuk ke dalam pertanyaan, kita akan doa dulu. Kita akan doa dan setelah itu kita akan masuk di dalam pertanyaan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan sudah sampaikan firman Tuhan, bagaimana kami menjadi orang yang dewasa secara rohani. Kami mau belajar untuk kami hidup kudus, hidup taat, dan juga melakukan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami juga boleh menaruh perasaan dan pikiran-pikiran Kristus, supaya apa yang kami lakukan, itu kami lakukan dengan sepenuh hati dan dengan kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai Pastor Filipus Susman lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam usaha pekerjaannya, dalam keluarganya. Tuhan akan lebih memakai lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga mau melanjutkan ibadah kami malam hari ini. Mari Tuhan Yesus akan pimpin dari sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, di sini mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan. Silakan. Nggak ada pujian mungkin ya, karena waktunya juga sedikit lagi. Mungkin 1-2 pertanyaan yang akan ditanyakan. Silakan. Malam. Malam, Pak Bro Bunhau, silakan Bro. Nah, ini supaya dijelaskan ke semua. Kan sering diutarakan, hamba Tuhan yang lain juga suka ngomong, firman Tuhan Alkitab itu berisi firman Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan, bukan berisi. Nah, itu kata berisi dengan tanpa berisi, coba dijelaskan tuh. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi Alkitab ada firman Allah, ya. Alkitab ada firman Allah. Seringkali orang ada juga yang ngomong Alkitab adalah buku yang berisi firman Allah, ya. Tetapi kita harus percaya bahwa Alkitab ada firman Allah, bukan bukunya, tapi Alkitab ada firman Allah. Kenapa? Semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Allah. Memang manusia yang menuliskannya, ya. Memang manusia yang menuliskannya. Tetapi Alkitab adalah firman Allah, dan itu sebetulnya ada di dalam eh, pernyataan rasuli, ya, salah satunya bahwa kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, ya, ada pernyataan rasuli, ya, eh, yang mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah, ya.
Jadi kita bukan makanya kita harus betul-betul percaya bahwa firman Alkitab itu bukan hanya sekedar buku, tetapi betul-betul firman Allah, ya. Firman Allah. Karena itu semuanya berisi firman Allah. Kalau sebatas buku itu nggak ada powernya, ya. Makanya kita yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, harus percaya, harus yakin betul-betul. Yaitu pengakuan Imam Rasuli, ya, mengatakan bahwa Alkitab ada firman Allah, ya. Jadi kalau kita orang-orang percaya, ya kita pun belajar. Salah satu adalah akan pengakuan Imam Rasuli bahwa kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya gitu, Pak Yakobun Hau. Terima Kayak kalau kasih. saya sih sama aja, berisi dengan tanpa pakai kata berisi. Cuma itu mah permainan kata, tapi tetap tujuannya ke situ ya. Yang ini menurut saya gitu. Jadi jangan dibedakan gitu berisi dengan tanpa berisi menurut saya gitu. Ya itu aja cuman diutarakan. Ya, jadi itulah intinya. Jadi kita percaya dengan satu konferensi, kita belajar dari satu konferensi dan kita pelajari betul dalam pengakuan Imam Rasuli bahwa Alkitab adalah firman Allah, ya, gitu, ya. Dan kita percaya apapun yang tertulis di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu semuanya adalah isinya firman Allah, ya, isinya firman Allah. Ya, baik, terima kasih. Mungkin mudah-mudahan bisa diterima. Jelas ya Pak Bunhau ya, apa yang disampaikan oleh Pak Yusman. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Satu pertanyaan lagi. Kalau Selamat malam. Imam Rasuli itu kata-katanya gini, Pak Yusman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Itu aja. Itu iman rasuli itu. Ya, betul. Oke, terima kasih melengkapi yang disampaikan oleh Pak Yusman. Silakan ada lagi Pak. Masih kabur tuh. Oleh mau bertanya ini. Satu lagi, silakan Ko Beno. Ya, mengutip komen dari Bang Larmin tadi, hatur nuhun Gusti Yesus ngaberkahan. Artinya kita sudah menerima pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Pasti semua pria-prianya Allah yang mengikuti malam ini kaberkahan sadayana, terutama ada kekuatan-kekuatan dan pertumbuhan untuk menjadi dewasa. Dewasa artinya 17 plus. Tidak ada plus-plus, 17 plus. Itu duniawi. Dan sesuai dengan tema malam hari ini, top levelnya majority yang sudah disampaikan oleh Pastor Yusman itu memang membuat kita saling berebutan untuk menjadi dewasa. Tapi ada satu hal yang mesti saya tanyakan ini, top level majority itu hidup sempurna yang seperti Kristus. Ada 3 target ya, Pak Yusman tadi. Iya. Yang kedua, hidup sama seperti Kristus. Apakah bisa tercapai ini, Pak? Pertamanya, 1, tolong disaring dulu, jangan berpikir banyak. Ya. Keduanya, yaitu ada indikator kedewasaan sama indikator ketidakdewasaan. Ini versusnya bertolak belakang ya. Jadi untuk menghadapi indikator ketidakdewasaan kita sebagai orang-orang percaya yang sekarang terus berusaha untuk dewasa, kira-kira bagaimana caranya Pak Yusman? Karena saya punya pengalaman begini, ada hamba Tuhan senior ya yang terus masih ngepres saya ya keegoisannya, emosionalnya untuk mengajak masuk ke dalam isme-isme dalam pelayanannya. Saya bertolak belakang ini. Ya, jadi untuk menghadapi
hamba Tuhan ini bagaimana caranya? Ya, 2 pertanyaan itu aja dulu ya, Pak Yusman. Siap. Jangan liar, jangan pusing, santai saja. Silahkan, Pak. Oke. Suruh ikut Ya. Zoom sini aja, Kak Beno. Saya Hah? Suruh ikut Zoom di sini hambatannya. Ya, betul. Yang ikut di sini aja. ya. Nah, jadi ini Bro Beno. Nggak mungkin kalau firman Allah menuliskan sesuatu nggak mungkin kita lakukan, itu ditulis. Ya, kita sangat percaya bahwa kita punya Roh Kudus. Kalau firman Allah katakan kamu harus sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna, kalau misalnya kita menurut daging ya memang sulit. Nah, Ya. tetapi kekudusan kita ini bukan kita berusaha untuk mencari kekudusan, tapi Tuhan yang memberikan kekudusan juga kepada kita. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita nggak, kalau kita mencari kekudusan sendiri nggak mungkin. Nah, makanya Yesus mati di atas kayu salib, menebus kita, ya, sehingga kita bisa disucikan oleh Tuhan, gitu kan? Kita bisa disucikan, kita bisa kudusan. Kalau mencari kekudusan sih dengan menyembelih kambing, domba, sapi segala macam nggak mungkin. Ya, tetapi ya hidup kita apa namanya? Kita bercermin dari kebenaran firman Tuhan, bercermin. Ketika kita lakukan firman Tuhan, ya nggak usah banyak-banyak lah. Misalkan gini, ya kita pun sekarang ada teman-teman kita yang boleh katakan baru keluar dari ini dari pesantren gitu kan, dari pesantren dan masuk gabung sama kita. Memang kehidupan dia, aduh, kalau itu ngeri banget, emosinya masih nggak stabil gitu kan. Nah, tapi ya kita setiap hari kita kasih firman, kasih ayat gitu kan. Dan dia mulai ini kayak kemarin aja waktu doa ini doa apa menara doa ya, rumah doa, dia sampai angkat tangan. Wow, saya pikir walaupun saya belum tahu lah kepribadian seperti apa, tapi ketika dia bisa mengangkat tangan, saya merasakan oh dia mulai bisa mengerti gitu tentang kebenaran tentang ibadah. Nah, jadi yang bisa menyucikan kita, yang bisa menguduskan kita yaitu hanya Yesus gitu kan. Yesus, tapi kita berusaha ya berusaha untuk menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita lakukan apa yang kita tahu. Yaitu yang pertama. Terus yang kedua, untuk hamba Tuhan yang aneh-aneh kayak gitu, yang sering mengajak, maka baiknya sih kalau menurut saya sih ditolak. Saya pernah datang ke satu kegiatan, ya, satu kegiatan itu lucu juga, lucu luar biasa. Hamba Tuhan tersebut berdoa, ada emas turun dari sorga. Di foto ditunjukin ke saya, ada emas turun dari sorga. Terus ada lagi minyak wangi turun dari sorga. Ada minyak wangi turun dari sorga. Terus ada lagi apa? Madu turun dari sorga. Saya pikir apaan gitu kan? Ini ajaran dari mana gitu kan? Mana ada hal seperti itu gitu kan? Ya waktu itu saya pernah, mungkin bulan yang lalu lah, saya ikutin gitu kan? Karena saya diajak oleh seseorang. Saya ikutin. Oh, aneh banget gitu kan? Terus yang heran lagi apa? Di Persekutuan itu banyak hamba-hamba Tuhan. Terakhir apa? Terakhir itu siapa yang mau apa dioles dengan apa namanya kemarin minyak urapan dari surga, minyak urapan dari surga. Oh tuh hamba betul pada tangannya dioles semuanya. Pas ke saya bilang, aduh maaf saya nggak saya katakan seperti itu. Itu aja yang aneh-aneh. Itu di Bandung waktu 2 bulan yang lalu. Aneh banget gitu kan. Nah jadi untuk hal kayak gitu ya termasuk kemarin pun nggak WA ke saya ada Zoom meeting. Saya mau hadir di Zoom meeting enggak. Nggak bisa menghindar karena hal itu bukan kebenaran gitu. Kebenaran kita hanya dari firman Tuhan. Jadi kita berusaha menghindar aja Pak ini Bro Beno. Menghindar kalau WA pun SMS atau apa cuekin aja lah. Kasih mungkin tanda jempol, senyum udah gitu aja. Mungkin gitu. jangan di komen aja ya, Bro. Nah, sama sekali nggak di komen. Saya pun nggak masih komen. Itu hampir sama mirip tapi tidak serupa ya dengan kejadian Bro Yusman dengan saya. Saya beberapa kali di WA ya dikasih ayat-ayat firman Tuhan. Sama itu jalur-jalurnya, cuman hati saya tidak seret Bro Yusman ya dengan pengajaran-pengajaran itu. Jadi kalau mungkin nanti bertemu dengan oknumnya, mungkin saya tidak akan berbicara panjang lebar. Begitu mungkin untuk menghindar lebih jauh ya. Ya malah dikatakan ya. Jadi ada namanya pelayanan malaikat. Dia pernah tersesat di satu lagi pergi kemana kata tersesat, dia bingung arah jalan di Papua. Bingung dengan jalan pulang,
ketika itu udah malam, mau malam gitu kan, katanya ada malaikat Allah yang besar, tinggi besar, menuntun, memberikan arah kepada jalannya. Ya, entahlah, saya juga nggak mau gimana, ya nggak mau menghakimi, tapi yang jelas itu di luar konteks kebenaran firman Allah. Ya, ya, ya. Ya, terima kasih Bro Yusman. Berhubung waktu sudah malam, kita harus berpisah nih. Ya, ini maaf bukan debat pilpres, tapi ini debit dari firman Tuhan. Kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Yusman. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bro Rahmat. Saya kembalikan ke Bro Haiki. Selamat malam. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Beno, Pak Cornelius, juga Bro Bunhau, dan juga Pak Yusman yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Dan saya langsung aja serahkan ke Bro Haiki. Silakan Bro. Oke, thank you Bro Rahmat, Bro Baren, Pastor Philipus Yusman. Terima kasih buat sharing kebenaran firman Tuhan-nya. Saya diberkati sekali tentang maturity level, yaitu tingkat kedewasaan. Ya, kedewasaan yang penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus ya. Sempurna seperti Kristus, tua adalah kepastian, tapi dewasa adalah pilihan. Dan dewasa fisik, dewasa psikologis, dewasa ekonomi, dewasa sosial, tapi kita belajar untuk dewasa secara rohani, yaitu kita harus kudus, kita harus taat, kita harus hidup menjadi berkat untuk orang lain. Dan goal level maturity adalah yaitu serupa dengan Kristus, hidup sempurna seperti Kristus, dan memiliki pikiran, perasaan seperti Kristus, dan penuh kasih Kristus, yaitu dasarnya kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat sharingnya Pak Yusman. Tuhan Yesus memberkati dan memakai lebihan-lebihan dimanapun Pak Yusman berada, jadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman AMC, sahabat-sahabat AMC yang sungguh luar biasa. Pria-prianya Allah, malam hari ini ada 30 partisipan. Puji Tuhan ya, minggu kemarin cuma 19-20 kalau nggak salah. Tapi memang minggu ini bisa bertambah lagi dan saya berharap tiap minggu kita bisa bertambah dan untuk mungkin selanjutnya kita akan mengadakan onsite ya. Puji Tuhan. Dan saya akan membacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini yaitu tiap pagi ada doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi di link Zoom yang sama seperti malam hari ini. Saya tetap mengundang, berharap supaya semua yang ikut di Zoom ini bisa ikut juga dalam doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah ibadah raya kita tanggal 28 Januari 2024 dengan tema Winter of Mentoring, yaitu akan dibawakan oleh Esther Jo Lucas. Jam dibagi 3 bagian ya. Ibadah raya kita jam 6, jam 7.45 dan jam 4 sore online dan onsite. Saya berharap sahabat-sahabat TMT bisa ikut juga dalam ibadah raya minggu ini. Selanjutnya minggu depan kita akan dilayani oleh PDM Dedi Caleb dengan tema yakin atau iman. Ya, masih online di link Zoom yang sama jam 19.30 tanggal 1 Februari 2024. Saya juga tetap mengundang teman-teman AMC untuk bisa bergabung di minggu depan dalam ibadah AMC online via Zoom dengan tema yakin atau iman. Selanjutnya, untuk mensupport ibadah AMC, saya juga berharap teman-teman AMC bisa mempersembahkan persembahannya melalui rekening AMC, yaitu nomor rekening 676 517 5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan T. Utama. Mungkin itu aja yang bisa saya umumkan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati dan saya serahkan kepada Pak Gem untuk memberi pencerahan tentang maturity level. Silakan Pak Gem, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, saya boleh melihat wajah-wajah yang dewasa malam hari ini. Ya, saya harapkan kalau kita selama 1 bulan ini terus menerima, ada banyak yang masuk dalam pikiran hati kita tentang kedewasaan. Piraku teingnya lah, teman dewasa mas saudara. Ya, jadi dewasa itu bisa merasa pikiran dan apa standarnya 1 Korintus 13 itu yang sering kali kita baca. Pikiran, perasaan, dan perkataan. Ya, jadi jangan merasa bisa, tapi pandai bisa merasa. Gitu ya. Jadi, saya kemarin ada post di pelayanan di kapal kalau nggak salah. Ya. Karena saya menemukan sesuatu yang ketika saya baca-baca gitu ya, saudara ya. Kadang-kadang saya dapat sesuatu quote gitu ya, yang bisa, wah kalau ini dirangkai ini jadi satu yang bisa memberkati. Jadi saya tulis ya, mencintai menikahi orang yang kita cintai itu adalah kebahagiaan. Tapi mencintai orang yang kita nikahi itu kedewasaan. Nangkap ya saudara ya. Ini beda jauh sekali kalau saudara renungkan itu. Menikahi orang yang kita cintai itu merupakan sebuah kebahagiaan. Tapi mencintai orang yang kita nikahi itu kedewasaan. Nah gini saudara, ya, memang tadi sudah diutarakan ya hambanya Pak Yusman nggak ada levelnya, nggak ada tingkatannya. Tapi saya percaya kalau firman Tuhan ya bukan soal level, tapi kalau bicara pikiran, perasaan, dan perkataan, dari perkataan kita bisa lihat level apa ya nggak ada ya ini 9, 8 nggak ada gitu saudara ya. Namun seperti firman Tuhan bilang, hendaklah kamu berubah dalam pikiranmu, akal budi pikiranmu, mana yang menjadi kehendak Tuhan, baik, berkenan, dan yang sempurna. Tentunya nanti tujuannya sempurna tadi, seperti Bapa sempurna. Sempurna bukan berarti apa nggak ada salah kita sebagai manusia. Kita ini disempurnakan, saudara. Hanya kasih karunia Tuhan. Nah kembali kepada statement tadi, saudara. Ya, kalau kita menikah kepada orang yang kita cintai, kita belum tahu dia tuh jelek, baik, sifatnya, karakternya, pokoknya ngebet karena yang kita lihat fisiknya. Betul ya? Saudara, meskipun kita pacaran 7-8 tahun, belum lihat dalam-dalamnya. Saudara, ya. Kalau sekarang saudara, saya lihat wajah-wajah yang open cam di sini. Ya, ini wajah-wajah yang udah banyak pergumulan dalam hidup. Saya lihat bisa ya. Artinya dengan pasangan kita yang satu itu yang di sebelah saudara, ya, itu dengan berbagai hal kekurangannya, kelebihannya, ketidaksempurnaannya. Karena tidak ada yang sempurna. Istri tidak ada yang sempurna. Ada pun istri yang menyempurnakan suaminya. Tidak ada suami yang sempurna. Yang ada suami yang menyempurnakan istrinya. Artinya dalam kekurangannya, kelemahannya, saudara. Ya, itu saudara, ketika kita belajar mencintai kepada orang yang kita nikahi, ada banyak kita lihat. Kalau dulu pakai topeng, sekarang terbuka semua. Kita tetap mencintai dia, itu dewasa. Nah, itu artinya berapa? Bisa merasa, bukan merasa bisa, saudara. Ya. Jadi kita bisa memahami kelemahan, kekurangan orang lain. Nggak ada yang sempurna, kita pun nggak sempurna. Sebab itu kita perlu cermin tadi, saudara. Ya. Lihat cermin itu. Di cermin itu ada siapa, saudara? Di cermin itu ada apa? Halo, bisa ini bisa jawab.
Di cermin yang tadi Yakobus pasal berapa itu? 22, 23. Ada siapa di situ? Saudara lihat. Baiki ada siapa? Pada kita. Di situ di kita cermin, kalau saudara tahu, di situ ada Kristus. Kalau kita setiap kali bercermin, saudara lihat Kristus, maka wajah saudara itu nggak ada lagi. Kristus yang di depan saudara ketika saudara bercermin. Selalu berkacanya, bercerminnya kepada Kristus. Kalau lihat saudara sendiri, nggak sempurna. Sebab itu, bagian tadi firman Tuhan kata, yang boleh memberkati kita, dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Karena ada hukum, kasih karunia yang memerdekakan kita. Ya, tadi dikatakan sama Bro Yusman hambanya, ada Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk kita terus dibentuk level demi level, saudara, ya tanpa terasa, asalkan kita mau dengar, lakukan. Jangan lihat orang lain salah. Begitu lihat orang lain salah, langsung biasanya, oh salah, langsung, saudara. Tapi saya percaya di sini pria-pria semua dewasa, ya. Dan semakin kita akan terus selaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Terima kasih hambanya, Saudara Yusman, yang sudah memberkati kita. Tuhan berkati semua para pria-pria yang ada di Zoom ini. Mari terus disempurnakan seperti Kristus semakin nyata dalam setiap hidup kita. Memberkati. Nanti kita akan tutup dalam doa. Saya mohon nanti ada hambanya Bapak Robi Angga Wijaya akan tutup dalam doa dan doa berkat. Kalau nggak ada. Ada. Pak Robi. Ada. Kalau nggak ada hambanya Pak Kaleb Larmin Manuru untuk tutup dan doa berkat. Dan berkat semua. Kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami pria-pria yang ada di Zoom ini semakin dewasa di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah tiap hari kami selalu dekat dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pendeta Yusman, mengurapi dengan luar biasa, pakai dengan luar biasa, dan semua yang melayani kami juga, baik Pak Baren, Pak Rahmat, juga Pak Haiki, Pak Gembala, dan semua Tuhan. Kami rindu, kami semakin dipakai Tuhan. Biar tetap roh kami menyala-nyala Tuhan, mengikuti, melayani, dan juga melakukan apa yang Tuhan mau. Sebentar kami akan berpisah, tetapi kuasa-Mu tetap mempersatukan kami, menaungi kami Tuhan. Keluar masuknya kami dari rumah, diberkati Tuhan, istirahat kami, diberkati Tuhan, juga berkati Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kelimpahan dan diberkati dan menjadi berkat. Keselamatan dari Yesus Kristus serta persekutuan dalam rohnya yang kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang menjemput kita dan kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji jong wengi sadayana.
badega-badega Wilujeng wengi. Terima kasih buat Gusti Terima kasih ngaberkahan Pastor sadayana. Yusman. Brother Terima kasih, terima Taren. kasih. Terima kasih. Pak